Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa TV One. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga baik. Senang sekali Inspirasi Pagi bisa kembali menjumpai Anda. Pagi ini tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar nih atau tahu lebih jauh mengenai Kabupaten Biak Numfor? Nah, Kabupaten Biak Numfor ini merupakan daerah kepulauan di Provinsi Papua yang kaya dengan potensi alam, baik perikanan dan pariwisata bahari. Nah, Biak ini juga berpeluang menjadi poros maritim dunia di Pasifik karena letaknya yang sangat strategis. Pulau Biak ini berada di daerah Khatulistiwa yang berdekatan dengan berbagai negara di Kepulauan Pasifik. Nah, saat ini Kabupaten Biak juga sedang mengadakan sebuah acara yaitu Sel Teluk Cendrawasih Papua 2023. Kita akan membahasnya pagi ini, tapi untuk mengetahuinya lebih lanjut kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sel Teluk Cendrawasih merupakan event bahari yang memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki daerah yang berada di Teluk Cendrawasih, seperti Kabupaten Biak, Kabupaten Waropen, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Sarmi. Potensi yang dimiliki antara lain bahari, pariwisata, sosial budaya, pertanian, perikanan, serta UMKM yang akan meningkatkan kunjungan wisata, minat investor, dan memberikan nilai ekonomi yang tinggi, serta kedaulatan maritim Indonesia di kawasan Pasifik. Secara khusus kami, para bupati, para pejabat eselon 2, 3, dan 4, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di 4 kabupaten ini, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen. Mari kita bersatu semangat untuk menyambut dan mensukseskan Sel Teluk Cendrawasih tahun 2023. Sel Teluk Cendrawasih, torang hebat. Itu tadi dia acaranya, itu Sel Teluk Cendrawasih Papua 2023. Kita pagi ini akan membahasnya, sudah hadir di studio bersama dengan saya, Dr. Felix Fernando Wanggai, selaku Deputi 3 dari Setwapres. Halo, selamat pagi Pak Felix. Selamat pagi Mbak Melisa. Terima kasih sudah hadir di Inspirasi Terima kasih juga Pagi. undangannya. Baik. Terima kasih TV One untuk memberikan inspirasi juga kepada publik di Indonesia. Baik, bukan tentang hanya Papua. Betul, bukan hanya Pak Felix. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak undang langsung bupatinya ya. Sudah hadir secara virtual, kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Bupati Biak Numfor, Bapak Heri Aryo Naap, SSI MPD. Halo, selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi. Terima kasih sudah memberikan inspirasi pagi ini. Kita mau ngobrol seputar Sel Teluk Cendrawasih Papua 2023. Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, apa tujuan utama dari program ini dan apa yang diharapkan bisa terbawa atau dibagikan kepada masyarakat dari program ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi buat seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sedang mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Terima kasih buat seluruh pimpinan dan manajemen dari TV One yang boleh memberikan ruang dan waktu ini. Secara khusus, saya Heri Aryo Naap selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor mau menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pastinya kami bersyukur sebagai salah satu kabupaten terkecil yang ada di Indonesia, wilayah timur tepatnya di Laut Pasifik. Selalu saya katakan bahwa Biak Numfor adalah beranda Indonesia di Pasifik. Tetapi kami bersyukur pada tahun 2023 kami diberikan ruang dan kesempatan oleh pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah atau tempat penyelenggaraan Sel Teluk Cendrawasih tahun 2023. Apa yang menjadi tujuan utama dari program ini yang perlu saya sampaikan bahwa Biak Numfor memiliki potensi kemaritiman yang luar biasa, di mana kami punya potensi perikanan, potensi pariwisata, maupun potensi lainnya. Sehingga dengan dilaksanakannya Sel Teluk Cendrawasih, yang pasti yang pertama adalah ingin memperkenalkan kepada seluruh bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga kepada dunia, bahwa Indonesia memiliki satu kabupaten terkecil atau satu pulau yang berada di wilayah Pasifik yang disebut dengan Teluk Cendrawasih, di mana ada 4 kabupaten Biak Numfor, Yapen, Waropen, dan Sarmi,
siap menjadi tuan rumah penyelenggara Sail Teluk Cendrawasih dengan potensi perikanan yang luar biasa, potensi pariwisata yang luar biasa, yang dampaknya diharapkan akan menjadi suatu langkah awal dalam mempromosikan potensi kedaulatan maritim kami, tapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah Teluk Cendrawasih, Provinsi Papua. Perlu saya tambahkan bahwa tujuan ini adalah yang pertama, mempromosikan wisata, meningkatkan potensi kemaritiman kita, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di Teluk Cendrawasih, di tanah Papua, dan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya mau ke Pak Felix terlebih dahulu ya Pak Heri ya. Ini kemudian tadi merupakan kerjasama begitu ya dari Papua dan juga pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah pusat melihat adanya program ini kemudian nantinya bisa diharapkan apa sih untuk masyarakat di Papua khususnya Pak? Iya, terima kasih Kak Melisa. Pertama, tentu kami memberikan apresiasi yang besar kepada Bapak Bupati Biak Numfor, salah satu bupati yang memberikan inspirasi kepada kita semua, menjahit kolaborasi antara kabupaten-kabupaten di kawasan Teluk Cendrawasih, kemudian juga mendorong sebuah terobosan-terobosan baru. Dan ini tentu sejalan dengan kebijakan dari pusat untuk bagaimana membuat terobosan baru, semangat baru untuk lompatan pembangunan di Papua. Dan bagaimana membuat sebuah lompatan di Papua, kita memilih angle yang tepat adalah Sail Teluk Cendrawasih ini. Dia menjadi sebuah event yang bisa memadukan promosi pariwisata, tapi juga promosi sosial kebudayaan di Papua, secara khusus di kawasan Teluk Cendrawasih, kawasan-kawasan di pesisir utara Papua. Tapi kemudian juga ini bisa mendorong untuk promosi pengembangan dan percepatan pembangunan sumber daya kelautan, terutama perikanan dan hasil-hasil laut. Tapi kita ingin bahwa ini menjadi sebuah bagian untuk event nasional setelah kemarin beberapa event nasional yang ada di Papua, dan bisa menggerakkan makna percepatan pembangunan, tapi kemudian juga ini bisa menjadi bagian untuk titik awal untuk desain besar pembangunan Papua. Kita ingin Kabupaten Biak menjadi pintu terdepan untuk Indonesia di kawasan Pasifik. Jadi makna Sail Teluk Cendrawasih bisa memiliki makna internasional. Papua ditempatkan dari sisi pintu gerbang Indonesia di kawasan Pasifik, karena arah ke depan adalah Pacific Century. Kekuatan-kekuatan besar juga terus tumbuh di kawasan Pasifik, tapi bagaimana Indonesia bisa terdepan melalui Papua, secara khusus Kabupaten Biak Numfor. Tapi kemudian yang kedua adalah ini bisa menjadi dorong percepatan konsep ekonomi biru. Bupati Biak sangat gencar bersama dengan kabupaten-kabupaten lain untuk mendorong pengembangan perikanan, pengembangan wisata bahari, karena Biak memiliki sejarah panjang, baik dalam sejarah wisata sejarah, tapi kemudian wisata bahari yang kuat, tapi juga wisata budaya. Terakhir adalah ini merupakan bagian kolaborasi antar wilayah, sehingga Sail Teluk Cendrawasih tidak dilihat satu kabupaten saja, tapi menjadi bagian kolaborasi antara kabupaten-kabupaten secara administratif berbeda, tapi ini adalah sebuah pengembangan ekonomi bersama. Dan menarik sekali karena saat ini pemerintah merumuskan kebijakan nasional ekonomi biru, dan ini Sail Teluk Cendrawasih menjadi salah satu instrumen penting perwujudan dari ekonomi biru di Indonesia Timur. Kita harus tahan sebentar ya Pak, ini begitu seru sekali. Nanti mungkin pemirsa ingin tahu juga ada rangkaian acara apa saja sih di Sail Teluk Cendrawasih seperti ini. Nanti kita juga ingin tahu, saya akan kembali ke Pak Heri, kita tanyakan partisipasi masyarakatnya seperti apa begitu kemudian ya. Tapi kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Kembali di Inspirasi Pagi, pemirsa, pagi ini kami masih membahas bagaimana memantapkan kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik melalui program Sail Teluk Cendrawasih Papua 2023. Masih ada bersama dengan saya di studio Bapak Felix Wanggai, dan juga sudah terhubung secara virtual Bupati Biak Numfor Bapak Heri Arionap SSI MPD. Baik, saya kembali ke Pak Heri. Tadi kita sempat bahas bagaimana program Sail Teluk Cendrawasih ini juga diharapkan bisa membangkitkan perekonomian di Papua dan memajukan masyarakat di sana. Seperti apa rangkaian kegiatannya dan sejauh mana partisipasi dari masyarakat, Pak? Baik, terima kasih.
perlu saya jelaskan bahwa kegiatan Sail Teluk Cendrawasih yang selama ini kita lihat telah dilakukan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, lebih banyak menampilkan potensi seni dan budaya, kemudian juga pariwisata. Namun, Sail Teluk Cendrawasih tahun 2023 tidak hanya menampilkan seni, budaya, dan pariwisata, tetapi kami mengelaborasikan ini dengan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia bagian timur secara khusus di wilayah Teluk Cendrawasih, dan bagaimana menjadi sebuah nilai ekonomis yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di wilayah Teluk Cendrawasih. Perlu saya jelaskan bahwa potensi yang ada di wilayah Teluk Cendrawasih secara khusus di kami di Kabupaten Biak Numfor adalah potensi perikanan yang dikenal dengan yellowfin. Yellowfin ini memiliki potensi 1,1 juta ton per tahun yang ada di wilayah Pasifik di Kabupaten Biak Numfor, yang ketika digarap dengan baik ini dapat menghasilkan devisa bagi negara kurang lebih 17,5 triliun sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tetapi juga selain potensi tuna, kami memiliki potensi kerapu, kemudian di Kepulauan Yapen memiliki potensi baramundi, kemudian Kabupaten Waropen dengan potensi kepiting, udang, tetapi juga memiliki hutan mangrove yang cukup luas, yang hampir lebih dari 65.000 kilometer, kemudian juga 65.000 hektar, tetapi juga Kabupaten Sarmi yang memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Hal ini yang kami kolaborasikan sehingga Sail Teluk Cendrawasih tidak hanya melibatkan masyarakat untuk menampilkan seni dan budaya, tetapi bagaimana melibatkan masyarakat untuk menggarap potensi-potensi kemaritiman yang ada, untuk terlibat dalam pengelolaan baik secara domestik tetapi juga internasional secara khusus untuk ekspor perikanan yang ada di wilayah Teluk Cendrawasih. Dan partisipasi masyarakat ini sangat luar biasa, kita patut memberikan apresiasi dengan dilakukannya launching Sail Teluk Cendrawasih pada bulan Februari 2023 di Sarinah, Jakarta. Maka selanjutnya diawali dengan beberapa event-event festival yang kami lakukan baik di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen dan Waropen, kemudian bulan September lagi ada di Kabupaten Sarmi. Ini antusias masyarakat untuk terlibat baik dalam menggerakkan potensi UMKM, tetapi juga dengan melakukan budidaya baik kerapu, kepiting, udang. Bahkan kami mengelolanya juga dengan memanage beberapa koperasi yang coba untuk menampung potensi-potensi kemaritiman yang ada, potensi perikanan, dan terus masyarakat berpartisipasi. Ini adalah sebuah proses, tapi saya sangat optimis dengan langkah-langkah ini. Penataan juga dari sisi pariwisata di beberapa objek wisata sangat luar biasa ditata oleh masyarakat, tetapi juga dengan potensi kemaritiman yang ada. Dan kita bersyukur beberapa peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua ini pun ditata menjadi urek-urek ini menjadi sebuah spot-spot yang dimana bisa untuk diving, tapi juga menjadi spot wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan, dan progresnya terus mengalami peningkatan dan perkembangan atas dukungan dari seluruh dan segenap masyarakat Biak Numfor, masyarakat yang ada di Teluk Cendrawasih, Yapen, Waropen, dan Sarmi, Provinsi Papua, tapi juga pemerintah pusat. Ya, secara khusus terima kasih buat Pak Felix dan Bapak Wakil Presiden yang terus juga memberikan support, Bapak Presiden Jokowi juga yang lewat kementerian terkait, Pak Luhut Binsar Panjaitan memberikan support kepada kami untuk langkah-langkah menuju ke pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih 2023 dengan memantapkan kedaulatan maritim, bukan saja seni dan budaya, tetapi potensi kedaulatan ini harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Baik, luar biasa. Saya mau ke Pak Felix. Ini tadi sudah disebutkan yang mungkin menjadi hal baru, orang biasanya kalau ada festival begitu tadi seperti dikatakan Pak Heri, yang dibanyakan tadi ya seni budaya, pariwisata, tapi ini ada potensi ekonomi yang begitu besar kemudian. Bagaimana menilai indikator keberhasilan dari acara ini pada akhirnya, evaluasinya seperti apa Pak Felix? Iya, ini menarik sekali karena inspirasi yang juga dan terobosan dari Pak Bupati Biak Numfor kepada kita semua bahwa Sail ini Sail Teluk Cendrawasih tidak dimaknai hanya sebagai event seremoni, tapi event yang lebih bermakna dalam konteks pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi wilayah, tapi juga bisa menjadi panggung kebersamaan sosial, sebagaimana tadi Kak Melisa sampaikan, bagaimana partisipasi masyarakat. Jadi dengan makna seremoni dan juga percepatan pembangunan ekonomi wilayah,
Kami dari pusat telah dibentuk panitia nasional yang ketua tim pengarah oleh Bapak Menko Marves. Kemudian ketua pelaksana adalah Menteri Investasi, dan kemudian dari berbagai kementerian ikut serta di dalam proses persiapan, baik persiapan yang bersifat persiapan rangkaian acara menuju Sail Teluk Cendrawasih 1 sampai 7 November, juga persiapan hari puncaknya, tapi kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi, misalnya untuk persiapan ekspor hasil sumber daya maritim, perikanan, kemudian juga aspek konektivitas dan lain-lain, sehingga event ini memiliki makna yang besar dalam konteks ekonomi, konektivitas, perhubungan, tapi juga dari sisi kerjasama antara wilayah di Provinsi Papua. Baik, karena tadi tujuannya bukan hanya sekedar tadi pariwisata begitu. Ini lebih besar lagi, kita tadi ingin memantapkan kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik begitu salah ya. satu yang kita ingin sebagai pintu gerbang, maka kalau ekspornya bisa dari Biak secara langsung, itu menjadi harapan besar dari kita. Baik. Nanti kita lanjutkan Pak Felix, kita harus potong, maaf sekali, kita harus tahan sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Kami masih membahas seputar program Sail Teluk Cendrawasih Papua 2023. Baik Pak Felix, nanti ini puncaknya di bulan November begitu ya. Setelah acara ini nanti untuk program jangka panjangnya untuk kemajuan dari Papua ini ada acara apa lagi ke depannya Pak? Jadi kita memang sejak awal kita merencanakan Sail Teluk Cendrawasih ini dalam 3 kerangka besar. Pertama adalah persiapan atau road to sail-nya, berbagai kegiatan-kegiatan menjelang November. Kemudian kedua adalah puncak rangkaian 1 sampai 7 November yang dilakukan, dan kemudian pasca itu. Sehingga kemudian kita menempatkan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi wilayah Biak Numfor dan Papua secara keseluruhan di dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022 hingga 2041. Jadi kita memiliki perencanaan untuk jangka panjang, tapi kemudian kita akan melihat di 2024 apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari konsolidasi kegiatan-kegiatan, terutama tentang misalnya ekspor sumber daya perikanan, konektivitas, promosi wisata, promosi budaya dan sebagainya. Itu menjadi bagian tanggung jawab kita dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua yang diketuai oleh Bapak Wakil Presiden. Kemudian kita akan masukkan juga agenda pengembangan Papua atau khusus secara peran Biak ini sebagai pusat di kawasan Pasifik di dalam konteks rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun ke depan. Terakhir tentu ini adalah kita melihat Sail Teluk Cendrawasih sebagai panggung kebersamaan, panggung kesejahteraan dan panggung percepatan pengembangan ekonomi wilayah di tanah Papua. Terakhir kita harus promosi terus bahwa Sail Teluk Cendrawasih Torang hebat. Itu yang harus dipromosi oleh Kamelisa dan teman-teman dari TV One. Kita undang Pak Heri yang promosi ya. Baik Pak Heri. Pak Heri ini yang menjadi ininya kita, bintangnya kita. Baik. Kita coba tanya ke Pak Heri sebentar lagi. Kemudian ini sudah sedang berlangsung, nanti akan ada puncaknya di bulan November. Sejauh ini seperti apa kesiapannya untuk acara di bulan November nanti? Dan boleh diajak, diundang untuk dipromosikan acara ini kemudian. Pak Heri silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama perlu saya jelaskan, untuk menuju Sail Teluk Cendrawasih tahun 2023 pada tanggal 1 hingga 7 November 2023, kami telah melaluinya dengan berbagai rangkaian event festival yang kami lakukan di 4 kabupaten sebagai tuan rumah penyelenggara, baik dari Biak, Yapen, Waropen, dan Sarmi. Event ini terus kami lakukan untuk persiapan kami ke puncak perayaan Sail Teluk Cendrawasih tahun 2023. Yang kedua adalah kami secara khusus 4 kabupaten telah mempersiapkan seluruh kesiapan kami, baik pariwisata kami, seni budaya dan tari, tetapi apa yang menjadi potensi-potensi kami untuk siap diekspor pada saat pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih. Jadi ketika Bapak Presiden hadir untuk membuka kegiatan tersebut dan menghadiri, Bapak Presiden akan melepas ekspor tuna yellowfin maupun kerapu, kepiting, udang, baramundi, dan berbagai potensi pertanian lainnya yang telah kami siapkan. Sehingga yang keempat adalah harapan kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri akan hadir supaya melihat bahwa Papua tidak hanya dinilai dalam aspek yang lain, tetapi Papua memiliki potensi yang merupakan kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik yang telah kami siapkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa
Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Dan yang kelima adalah kami memohon dukungan secara khusus dari Kementerian Perhubungan untuk konektivitas perhubungan sehingga ekspor kami tidak lagi melewat Jakarta tapi langsung dari Biak menuju ke Jepang, Cina, Singapura dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah kami juga memohon dukungan dari Kementerian PUPR sehingga berbagai infrastruktur yang ikut menopang dapat ditingkatkan dengan kepastian bahwa sesuai dengan perhitungan KKP, kalau kita mampu mengekspor 600 hingga 800 ribu ton per tahun, maka kita akan menghasilkan PNBP bagi negara 17,5 triliun. Artinya bahwa ada sesuatu yang membantu negara, membantu pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kepada segenap masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kepada seluruh stakeholder di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia, mari jangan lupa hadir, datang dan saksikan dan hadiri kegiatan Sel Teluk Cendrawasih di tanah Papua, di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarni, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga tanggal 7 November 2023. Mari kita buktikan bahwa dengan memantapkan kedaulatan maritim dan potensi maritim Indonesia, torang hebat di tanah Papua, torang hebat di Indonesia, dan torang hebat di mata dunia. Tuhan memberkati kita. Kita berikan tepuk tangan nih Pak Felix ya. Luar biasa sekali. Torang hebat begitu ya Pak Felix ya. Terima kasih Pak Hari ya. Kita doakan sukses acaranya. Semoga betul-betul tadi ya bisa meningkatkan berbagai potensi, bisa menyejahterakan masyarakat Papua dan tadi ya bisa menjadi memiliki kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik pada akhirnya. Kita masih punya sisa waktu sedikit. Mungkin Pak Felix ada undangan juga atau pesan dari pusat mungkin yang disampaikan untuk Pak Hari dan juga untuk masyarakat, silakan. Ada satu hal yang tadi penting bahwa ini makna lokal, makna nasional tapi makna internasional. Baik. Sehingga ini bisa menjadi bagian, Sel Teluk Cendrawasih menjadi bagian dari diplomasi budaya, soft atau smart diplomasi untuk saudara-saudara kita di kawasan Pasifik. Dan kita mengundang sebetulnya nanti saudara-saudara di kawasan Pasifik ini bisa hadir pada hari puncak 1 hingga 7 November di Kabupaten Biak dan mengunjungi Tanah Papua. Tanah Papua, tanah yang damai. Tanah Papua, tanah yang damai. Ini rangkaian kegiatan begitu ya Pak ya? Saat ini sudah ada acara apa aja saja sih Pak? Rangkaian yang sudah panjang ya, ada berbagai festival, ada festival yang terkenal di Biak ya, Festival Menara Wampasi itu yang sudah dilakukan, nanti ada beberapa festival lagi menjelang puncak di bulan awal November, tapi kemudian ada beberapa festival di beberapa kabupaten. Sehingga ini jadi bagian untuk kebersamaan secara sosial budaya untuk Papua ke depan. Baik, sudah berjalan ya. Jadi bagi para tadi ya pecinta ikan, pecinta kuliner ikan, bagi mereka yang mungkin sedang mencari potensi tadi untuk ekspor ikan, bisa berkunjung ya, mencari festival seni budaya, pariwisata, mungkin pecinta diving ya Pak ya, bisa berkunjung ke Papua. Kita majukan terus tadi ya, torang hebat, tanah Papua, tanah yang damai. Semoga tadi ya bisa mencapai kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik pada akhirnya. Terima kasih Pak Hari, Pak Bupati ya. Semoga tadi sukses acaranya kemudian bisa betul-betul memajukan Papua dan juga masyarakat Indonesia pada keseluruhannya. Juga terima kasih Pak Felix Wangkai waktunya dengan semoga tagline-nya juga Sel Teluk Cendrawasih, torang hebat. Torang hebat. Baik. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda pemirsa pagi ini. Semoga betul-betul bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kami harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh